Bab 1174. Siapa yang bisa menjelaskannya? Satria Lin mengetahui kalau Gita dan Andre Han yang bersama dari CEO Chen. Keduanya bertemu saat minum teh. Awalnya mereka hanya saling mengangguk. Paling banyak mengobrol 1-2 kalimat, tapi setelah CEO Chen bertemu dengan Satria Lin, dan teringat dengan gadis kecil di sisi Andre Han sebelumnya. Dia tahu tentang hubungan Satria Lin dan Andre Han, jadi dia ingin maju dan bergosip lebih dulu. Namanya manusia, setelah memasuki usia parubaya tidak ada lagi yang ingin dikejar. Lagi pula rumah tangganya bahagia, putra-putri lengkap, selain lemak yang harus dikurangi dari tubuhnya, dia sekarang hanya tertarik pada gosip sekarang. Jadi ketika melihat Satria Lin, CEO Chen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan beberapa kalimat dengannya. Melihat Satria Lin yang seperti tidak mengerti situasinya, CEO Chen terlalu senang untuk memegang telapak tangannya dan buru-buru membuka mulut dan berkata, "CEO Lin, meskipun hubungan kamu dan CEO Han yang paling baik, tapi kelihatannya ada hal-hal yang tidak kamu ketahui sekarang, hahaha." Wajah Satria Lin tampak tercengang dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh CEO Chen, tetapi orang yang berpengalaman adalah orang yang berpengalaman. Dia juga tidak buru-buru, dan tersenyum tipis memandang CEO Chen, lalu menunggunya menceritakan kebenaran pada dirinya dengan tenang. Benar saja, melihat Satria Lin tidak langsung bertanya, CEO Chen dengan cepat tidak bisa menahan diri dan tidak sabaran untuk pamer padanya. "Bukankah keluargaku memintaku untuk latihan dan berolahraga di luar setiap hari? Ingin aku menghilangkan daging di tubuhku ini, jadi aku pagi-pagi buta mencari waktu untuk berlari di luar, tapi aku bertemu dengan CEO Han saat perjalanan kembali. Kamu tebak, apa yang telah kulihat?" Satria Lin tetap tenang. Dia cukup penasaran dalam hati, apa yang bisa dilihat sehingga dia sekaget ini. Mungkinkah bertambah seorang wanita di samping Andre Han? Ternyata ada seorang gadis kecil di sisi Andre Han. Mendengar ini, Satria Lin sedikit mengangkat alisnya, gadis kecil. Ternyata tebakannya tepat, ada hubungannya dengan wanita. Tidak tahu mengapa, ketika keluar kata, gadis kecil, muncul seseorang yang akrab, yang ada hubungannya dengan Andre Han dan yang dia pedulikan, dan yang dikenal Satria Lin hanya ada seorang saja. Benar, gadis kecil, mungkin juga sedikit lebih tua dari putriku. Menurutmu, melihat CEO Han, kupikir dia rencana untuk tetap seorang diri seumur hidupnya. Siapa sangka dia tidak tahu malu dan ternyata menargetkan gadis kecil. Setelah mengatakannya, CEO Chen terus menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara tidak suka. Mendengar ini, Satria Lin tidak bisa menahan senyum. "CEO Chen, kamu mengatakan ini di depannya?" Wajah CEO Chen terkejut. "Bagaimana mungkin? Apakah aku bosan hidup berkata seperti itu di depannya? Aku diberi 10 keberanian juga tidak akan berani. Aku hanya tidak menyangka, ternyata dia mencari gadis kecil. Menurutmu, bukankah pesona gadis kecil ini cukup besar? Kalau tidak mungkin besi tua yang sudah lama tidak mekar tiba-tiba berbunga. Ini benar-benar ajaib. Jodoh." Satria Lin mengangkat cangkir teh dan perlahan menyesapnya, berkata dengan datar, "Siapa yang bisa tahu dengan jelas, baik itu gadis kecil ataupun wanita dewasa, asalkan itu adalah jodoh Andre Han, tentu saja tidak salah." "Hei, benar yang kamu bilang, tapi kenapa kamu lebih tenang dari yang aku kira? Bukankah kamu seharusnya terkejut ketika pohon besi tua itu mekar?" Mendengar ini, Satria Lin tersenyum tipis, meletakkan cangkir teh yang ada di tangannya. "Mungkin karena, aku sudah mengira mereka berdua akan bersama sejak awal." CEO Chen tiba-tiba berteriak tidak puas, dan menuduh Satria Lin tidak tahu malu. Ternyata dia sudah tahu tentang ini sejak awal, tetapi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun dan membuatnya merasa malu seolah-olah dia memiliki beberapa petunjuk penting. Bukankah ini karena CEO Chen benar-benar bersemangat? Tidak enak hati untuk memutuskan, jadi aku membiarkanmu lebih gembira. CEO Chen.
Dia merasa tidak bisa berteman dengan baik. Bukan tanpa alasan hubungan Andre Han dan Satria Lin terjalin dengan sangat baik, keduanya bukanlah orang baik. Setelah minum teh, sorenya Satria Lin pergi ke restoran ramen. Beberapa waktu ini belum sempat datang, tetapi bisnis restoran ramen menjadi semakin ramai. Ketika Satria Lin masuk, orang-orang di perusahaan yang ingin mencari kerepotan Gita sedang ada di dalam. Saat melihat Satria Lin, raut wajah beberapa orang menjadi berubah, lalu membungkukkan badannya dan saling bertukar pesan dengan earphone. Bukankah itu adalah CEO Lin dari Lin Corp? Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah gadis yang mengantarkan makanan ini benar-benar ada hubungannya dengan CEO kita? Hubungan CEO Lin kita dan CEO Han sangat baik. Semua orang mengetahui tentang ini. Siapa yang sangka wanita itu sangat cepat bergerak? Dia ingin menggait dua sekaligus, atau ada tujuan lain? Seorang resepsionis duduk di sudut ruangan, dengan lemah berkata, "Kupikir seharusnya hanya berteman saja." Bagaimanapun CEO Lin terkenal dengan kesetiaannya. Semua orang tahu ini, Satria Lin belum menikah lagi sejak istrinya meninggal dan menolak semua wanita yang mendekat. Kalau tidak, dengan kedudukan dan statusnya, bagaimana mungkin dengan penampilan dan karakternya masih lajang sampai sekarang, dan tentu saja ada banyak wanita yang mengantri. Hanya saja ada almarhum istrinya dalam hatinya, siapa yang bisa menang dari seorang yang telah mati? Jadi tujuan semua orang tidak diarahkan pada Satria Lin. Resepsionis berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana, kita pergi setelah makan mie? Anggap saja kita keluar mencari makan, CEO Lin di sini. Jika kita membuat keributan, tidak tahu apakah dia akan mengenali kita atau tidak." Raut wajah yang lain tidak enak dilihat, lagi pula tidak ada yang menyangka CEO Lin akan datang, dan setelah datang, Gita tidak juga terlihat, juga tidak tahu kemana perginya dia. Pada saat ini, Glenn berjalan keluar dan memberikan menu kepada mereka. "Halo, kakak-kakak, ini adalah menu ramen dari toko kami. Silahkan kakak-kakak lihat dan pesan yang diinginkan." Tiba-tiba terdengar suara anak kecil, dan menarik perhatian beberapa gadis yang ada di meja. Hanya melirik sekilas, sudah tidak dapat menahan diri untuk tidak berjongkok. "Anak laki-laki yang lucu, apa aku?" Beberapa orang masih ingin mengungkapkan pendapatnya, tetapi Gita sudah menyerahkan menu, anak yang tidak mudah dilawan, terutama anak yang sangat tampan sampai membuat orang lain tidak dapat menghadapinya. Setelah memesan makanan, Glenn mengambil kembali menu sambil tersenyum. "Baiklah, tolong tunggu sebentar kakak-kakak." Setelah orangnya pergi, seseorang berkata, "Anak siapa ini? Tampan sekali, tidak mungkin anak haram pengantar makanan itu kan?" Seseorang tidak bisa menahan diri untuk memelototinya, "Kamu mengangkatnya terlalu tinggi, dia yang tidak cantik dapatkah melahirkan anak setampan ini? Itu terlalu berlebihan." "Benar juga." Resepsionis menatap punggung Glenn, setelah memikirkannya, perlahan dia berkata, "Apakah kalian merasa anak ini terlihat sangat mirip dengan seseorang lainnya? Siapa?" Resepsionis menyentuh hidungnya, "CEO Ye dari Yes Corp. Golden Ye." Seseorang berseru. Bersambung.